Karena di dalam frekuensi yang makin tenang, makin dalam itu area alfa dan theta. Area Nah, alfa dan theta itu area komunikasi ilahi, Mas Hendra. iya. Ruang kesadaran, ruang kelimpahan adanya di situ. Dan ini sangat betul-betul kita ingin bikin simple, semudah kamu bernafas. Gitu, semudah kamu bernafas. Ada satu lagi yang nanti akan jadi habit baru, Mas Hendra. Mau diceritain di sesi ini atau di periode 3 nih? Iya. Namanya filosofi gosok gigi. Wow. Di sini atau yang di berikutnya? Nanti lah ya. Teman-teman yang nonton di sesi yang 2 ini, teman-teman harus lihat dulu di video yang pertama ya, Mas Hendra. Feby, kalau Allah menciptakan kamu, diciptain terus udah aja diciptain hanya buat kamu doang, itu ngapain kamu diciptain? Gitu. Jadi ternyata ketika kita mulai memahami bahwa kehidupan kita saat ini tuh nggak sekedar untuk menuhin perut kita doang, nggak sekedar menuhin perut anak istri kita atau keluarga kita atau ibu bapak kita doang. Ketika kita mulai menyadari bahwa ini ada wadah yang besar, entah itu adik-adik yatim, entah itu tetangga kamu, entah itu panti jompo, entah itu rumah singgah, yang kamu juga pikirin kehidupan mereka, itu hukum semestanya udah pasti akan ngalirin gede. Jadi kalau seandainya kamu wadahnya kecil, wadah kecil tuh maksudnya kamu cuma mikirin diri kamu, anak-anak kamu, ibu bapak, keluarga kamu doang, itu wadah kecil. Dan logikanya ngapain ngalirin gede? Kan kamu wadahnya cuma kecil segitu doang. Logikanya gitu nih si semesta ngebacanya. Tapi pada saat kamu mulai menyadari gitu, mulai menyadari bahwa wadah ini harus besar. Kita harus besar gitu wadah ini. Entah ada siapapun yang kita sekolahin apa segala macem. Jadi nanti ruang rezeki kamu akan ngikutin seberapa besar hati pikiran kamu melebarkan rasa kamu untuk kepentingan orang lain. Itu kunci, Mas. Ya guys, masih melanjutkan tentang bagaimana kemudian masa remajanya Teteh gitu kan ya. Seru banget gitu. Kalau aku banyak diwarnai oleh sahabat-sahabat, khususnya organisasi sih Teh. Aku paling merasa hidupku berubah tuh setelah berorganisasi. Artinya berorganisasi itu kan ibarat orang kuliah gitu kan, atau ibarat orang renang gitu kan. Biasanya kalau kita masuk di kolam renang itu kan kedalamannya terukur, arusnya juga terukur gitu kan. Nah kalau tiba-tiba langsung nyemplung ke laut gitu kan, semuanya nggak terukur gitu kan. Nah, berorganisasi itu menurutku kayak kita berenang di kolam renang sih. Jadi kita dihadapkan dengan banyak masalah, tapi masih ada ukuran ya, keukuran supaya kemudian nanti pada saat terjun di masyarakat tuh udah nggak kaget gitu ibaratnya kan. Nah, aku tuh banyak ketemu senior-senior atau teman-teman tuh bener-bener yang meng-encourage diriku untuk jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Ya, tapi kamu punya yang namanya tanggung jawab sosial gitu ya. Jadi lukislah masa depanmu sesuka hatimu, tapi jangan pernah melupakan nilai-nilai sosial. Hiduplah dengan banyak memberi, itu yang membuat diriku tuh kayak berarti gitu. Berarti gitu. Bahkan di suatu ketika aku tuh ada sahabat udah emas lah, kayak kakak kandung sendiri gitu. Hampir tiap malam tuh aku selalu dikasih cerita-cerita yang bagus, pokoknya terinspirasi banget dengan si kakak itu gitu. Tiap malam kita tidur bareng kan, tidur bareng di atas lantai 2 dak gitu, belum ada atapnya Teh. Tidur sambil cerita. Belum ada atap ngeliat bintang dong. Iya. Nembak cewek pakai proposal cinta tuh gini caranya gitu kan ya. Latar belakangnya kayak gini, tujuannya kayak gini gitu. Dan singkat cerita Teh, kita bersahabat ya bertahun-tahun. Aku kagum sama dia. Kekagumanku tuh adalah dia kontribusinya besar banget Teh, tapi dia nggak pernah mau menunjukkan bahwa dia sedang berkontribusi gitu. Artinya suatu ketika aku kaget ya, Mas, ngapain ke Surabaya terus? Biasa Hen, proyek apa sih gitu kan. Ya suatu ketika tuh dia
rasa bersalah atau apa, Hen, aku mau minta maaf. Selama ini aku bohongin kamu. Aku tuh sebenarnya kerja di Polda gitu. Sekarang, jadi pangkatnya tuh udah tinggi, Teh. Cuman dia memang di Intel kan. Di Intel dan tidak pernah, temen-temennya nggak ada yang tahu gitu ya. Dari situ, Teh, aku bener-bener, oh ternyata ada ya bintang yang tersembunyi itu gitu ya. Dan mulai saat itu mungkin ya, aku bikin Ngaji Roso tuh salah satu inspirasinya. Inspirasi dari situ, bintang tersembunyi. Kamu nggak perlu orang lihat kamu nggak apa-apa gitu ya. Gitu di belakang. Yang penting kamu punya value yang itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi salah satu yang menginspirasiku tuh Mas itu tuh. Jadi terima kasih banyak, namanya Mas Amirul Mukminin gitu ya. Aku kagum banget sama beliau. Ya, luar biasa sekali. Jadi sekali lagi dari persahabatan itu, Teh, dari pertemanan yang model-model seperti itu tuh yang banyak sebenarnya mempengaruhi jalan hidup, ya kan? Bahkan aku ada banyak momen gitu ketika tidur mimpi, karena aku mengidolakan seseorang nih. Misalnya aku dulu paling idola tuh Cak Nun, MH Ainun Najib itu juga gitu ya. Suka aku, keren itu. Aku nggak tahu ya kenapa, saking idola atau apa tuh sering banget mimpi tuh dikasih catatan di tangan. Ini dan itu. Tapi kamu udah pernah ketemu langsung belum sih, Mas? Oh, aku biasanya itu kalau ketemu Cak Nun tuh sering banget di acara Padang Bulan gitu, Teh. Bahkan kalau misalnya aku lagi pas nganterin anak-anak lomba sampai juara nasional tuh, karena kita dulu percaya amalan-amalan kayak gitu ya. Iya. Aku nembus misalnya kayak aku WhatsApp langsung ke Mas Zaki, Mas Doni, Mas Patup, yang Leto itu gitu. Supaya aku bisa terhubung langsung dengan Cak Nun, minta amalannya apa, terus dikasih sama drummernya segala macem kayak gitu sampai sebegitunya. Mantap, datamu keren. Keren datanya. Jadi pokoknya sampai di titik ini itu bener-bener karena niat gitu. Bukan serta-merta karena nggak tiba-tiba blok jadi gitu ya. Takdir gitu. Atau ini laki-laki. Keberuntungan. Enggak. Tapi emang faktor luck itu aku punya keyakinan itu bisa di-create sih. Kalau faktor luck tuh aku dengan mengubah identitas diri tadi. Iya. Misal kalau versi bisa muslim ya. Versi muslim nih, Teh. Kan aku hobi dulu tuh di Pondok Sunan Derajat, Teh. Nah itu tuh kiainya idola banget sih. Abis asar, wirid subhanallah bihamdihi 100 kali. Biar hidupmu nggak apes. Jadi pas baca itu kan, aku nggak apes lagi. Ya meskipun tetap ada apes ya. Figur otoriti juga. Figur otoritas. Jadi data. Itu habis udah maghrib, jadi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Wah ini biar beruntung. Orang yang paling enak tuh nggak pernah apes, terus hidupnya penuh keberuntungan. Jadi data lagi. Dan itu bertahun-tahun. Keren itu. Bertahun-tahun deh. Bener bisa emang kayak gitu. Sekarang kita baru tahu kan reasonnya itu. Itu dia, baru tahu reasonnya. Jadi ternyata dari sisi law of assumption, hukum asumsi, ya, itu oleh bapak asumsi dunia tuh Neville Goddard dan Abdullah gurunya itu, dikatakan bahwa assumption is everything. Asumsi itu segalanya. Karena asumsi itu yang membentuk realita gitu. Jadi ternyata membuat asumsi itu yang nanti nih materinya nih kita kupas nih di materi Bandan Revolution batch 20 di event alumni reuni Bandan Revolution dan juga di offline sama online-nya ini ya. Terus ada satu lagi Mas Hendra Spill. Kalau teman-teman nggak bisa datang kan masih bisa kelas batch 22. Oh iya. Ya kan? Batch 22 itu di tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember 2025 itu teman-teman boleh di mana aja karena itu online. Dan itu dapat kan materi ini? Dapat. Craft ini dapat kan? Dan teman-teman teman-teman juga nanti yang dimensi. Kan ada juga beberapa yang receipt. Silakan ya? Teman-teman karena ada materi baru kan. Betul. Ada 2 materi baru ini buat teman-teman. Pokoknya itu kita mencoba untuk senantiasa melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan supaya Bandan Revolution itu terus di-upgrade dan kalau bisa disederhanakan gitu ya. Itu kuncinya. Dan
aplikatif. Betul. Jadi orang tuh kan kadang baca buku nih, bagus, bukunya bagus. Orang baca juga mudah dipahami, kadang susah untuk kemudian diterapkan gitu, nggak aplikatif gitu. Nah, kita mencoba untuk bagaimana meng-create ini semuanya supaya kemudian orang dengerinnya juga mudah, nerapinya juga mudah. Betul. Sesimpel seperti nafas kan. Misal, Iya. orang tuh kalau misalnya kita tahu tentang nafas teh, ketika kemudian kita nafas secara panjang, terus kemudian semut gitu ya, dan deep gitu ya, dan itu kemudian kita ulang-ulang gitu kan, sambil mengucapkan rasa syukur gitu. Yeah. Wajah bisa berubah loh, sesimpel dengan nafas gitu ya. Iya. Dan yang penting lagi adalah kita dapat yang namanya sensasi calm, tenang tadi loh. Iya, sensasi damai, tenang, cooling down. Frekuensi kita mulai turun. Karena di dalam frekuensi yang makin tenang, makin dalam itu area alfa dan theta. Nah, area alfa dan theta itu area komunikasi ilahi, Mas Hendra. Iya. Ruang kesadaran, ruang kelimpahan adanya di situ. Dan ini sangat betul-betul kita ingin bikin simple, semudah kamu bernafas. Gitu, semudah kamu bernafas. Ada satu lagi yang nanti akan jadi habit baru, Mas Hendra. Mau diceritain di sesi ini atau di periode 3 nih? Iya. Namanya filosofi gosok gigi. Wow. Di sini atau yang di berikutnya? Nanti lah ya. Teman-teman yang nonton di sesi yang 2 ini, teman-teman harus lihat dulu di video yang pertama ya, Mas Hendra. Video pertamanya dilihat dulu, karena video pertama itu berkesinambungan. Tapi ada nggak teh momen dimana pada saat dirimu tuh ngenes banget gitu karena menginginkan sesuatu, ya? Bentar, tak kasih contoh ya. Nanti dirimu supaya kemudian bisa nangkep gitu. Oh, aku akan cerita ini gitu. Aku tuh pernah teh di Indomaret, gitu ya. Yang masih jualan majalah dulu gitu ya. Oh, kamu jualan majalah kelas berapa? SMK kelas 1. SMA kelas 1. Sampai kuliah semester akhir. Oke. Aku masih jualan majalah. Ya. Jadi aku di Indomaret tuh masang wajah melas teh. Oke. Aku nggak kebayang kamu masang wajah melas. Hendra kecil masang wajah melas supaya apa teh? Supaya dibayarin sama orang yang bayar di kasir itu. Oh, kamu megang apa? Kamu beli apa? Aku lupa beli apa ya. Oke, supaya ya Allah nih anak kasihan, ini aku bayarin gitu. Iya. Terus? Dan gagal teh. Udah usaha terus gagal ya? Itu terakhir aku ngambil keputusan, mulai detik ini aku tidak akan ngemis dalam quote and quote gitu ya, berharap kepada orang lain lagi, kecuali aku bertumpu pada tindakanku sendiri untuk meraih sesuatu gitu. Itu terakhir aku kayaknya bener-bener aku tanamkan di dalam otakku ya, di dalam diriku, aku nggak akan kayak gini lagi gitu. Dan meskipun aku berada dalam kondisi yang sebenarnya kurang gitu, misalnya aku ikut misal nih pas aku zaman kuliah ada acara intermediate training nih. Sorry, aku minum. Lokasinya tuh di mana ya waktu itu, di MAN Model 2 Bangkalan kalau nggak salah, di Madura teh. Ketika ketemu sama senior yang sudah banyak uangnya gitu ya, gimana Hen? Aman? Uang sakunya aman? Jajannya aman? Buat transport aman gitu? Ya aku sudah nggak lagi ada mental untuk, aduh mas, mau dong dikasih transport. Oh nggak ada lagi. Jadi aku setelah itu memang bener-bener memaksa diriku, aku latih untuk kemudian, meskipun aku kurang, tapi aku nggak perlu tunjukin itu ke siapapun gitu. Dan, mantap, triggernya itu. Ya. Aku ada satu kisah yang memalukan sih. Apa tuh? Boleh nggak diceritain? Kan waktu itu mama papaku cerai ya. Otomatis kita kurang uang buat jajan gitu. Aku pernah mengalami satu sisi di mana aku sama teman-temanku yang di daerah Jakarta itu, yang lingkungan seperti itu, jalan-jalan main nih, sekitar ada 7 orang lah, si anak kecil nih, Feby SD ya, jalan-jalan ke Golden Truly. Golden Truly itu kayak satu supermarket hero atau hypermart zaman sekarang. Main ke Golden Truly. Main ke Golden Truly nggak bawa duit, Mas.
anak-anak lain pada jajan, pada bayar, aku yang nggak bawa duit gitu loh. Jadi ketika ngelihat ada coklat, tahu nggak sih dulu tuh ada coklat ayam, coklat yang dibalut terus ada embosan ayam gitu, pengen banget coklat itu gitu. Jadi itu cuma ngeliatin, mandangin, terus yang rasanya kayak gini, pengen sebagai anak kecil, tapi nggak kesampean. Itu sedih banget Mas Hendra. Jadi itu rasanya yang, Masya Allah, dilalainya 3 orang itu punya uang, bayar, 2 orang lain atau 3 orang lainnya itu juga nggak punya uang, lalu si gerombolan ini tuh ngambil coklat, dimasukin ke baju. Ngambil coklat, dimasukin ke baju, Mas. Si Feby kecil yang ngikutin. SMP ya? No, SD. SD ya? No, SD. Aku kelakuan kayak gitu SMP sih. Enggak, aku SD. Jadi follower, Mas. Follower dari yang depan-depan ini kan kakak-kakaknya udah ada yang SD. Waktu itu aku SD kelas 2 kalau nggak salah. Tapi ini udah ada yang kelas 3, ada berapa? Oh, udah ambil aja, nggak ketahuan. Diikutin, Mas. Ngambil coklat itu, masuklah ke kantong. Lalu pura-pura nggak mau ngelihat kiri, nggak mau ngelihat kanan, keluar kan. Tahu-tahu dicegat sapam. Dicegat sapam saat itu, dan diinterogasi harus ganti 2 kali lipat dari situ kan. Dari situ tuh mulai mikir, rasanya kayak gini ya, nggak punya uang. Rasanya perih gini ya, sulit, susah. Salah langkah kan jadinya. Dari situ aku bilang sama diriku sendiri, ya Allah yang Maha Baik. Sedih rasanya gitu. Di umur SD aja tuh saat itu udah bisa mikir, aku suatu saat kalau jadi orang baik, kalau jadi orang kaya, aku akan ngasih jajan sama anak-anak yang modelnya kayak aku dulu gitu, kayak aku kecil gitu. Jadi tanaman-tanaman itu tuh udah mulai tanam. Nah itu sepertinya kisah paling memalukan di cerita kehidupan kecil aku jadi follower teman-teman yang lain gitu. Terus ada kisah kecil lainnya, aku punya sepupu banyak gitu. Aku tinggal di tempat nenek, my step mom punya mama di Bandung waktu itu. Waktu itu kumpul nih keluarga besar nih, mereka pada punya mobil apa segala macam. Mereka datang sama ibunya karena liburan ke Bandung gitu, ke tempat neneknya aku itu. Mereka pada main nih, kita mau main nih, ada yang main kasti, ada yang main apa. Si Feby kecil ini nggak bisa main, Mas. Feby cuci piring, Feby marut gitu. Jadi teman-teman yang lain pada main, aku gini nih Mas, marut. Ya Allah, itu main mereka. Dan itu rasanya tuh, penuh warna banget. Pilu, sedih, sedih dalam pokoknya di momen itu tuh. Dimana anak-anak lain main, aku enggak ya. Anak-anak lain tuh nggak dikasih tugas apapun, aku enggak ya. Nyes gitu. Di situ tuh ada rasa lagi, enaknya jadi mereka. Nah, sepertinya pilar-pilar itu tuh yang berbuah jadi realita kehidupan yang sekarang. Jadi kalau aku suka ngobrol sama mama, Feby mau udah terlalu kenyang sama perih di masa kecil. Nah, perih di masa kecil ini, saat lalu aku duduk menerima merasakan rasa itu, mengambil akar kan, karena waktu itu motor Harley aku begini kan ada pantulan dari akar. Aku duduk sama rasa itu, aku ikhlasin perjalanan hidup aku. Ternyata keikhlasan dalam menerima ini, energi ini pulang menjadi energi baru, Mas. Energi baru inilah energi yang jadi manifestasi kita sebetulnya. Dalam sabar, dalam berserah gitu. Jadi kisah-kisah itu yang nggak akan pernah bisa hilang dalam kehidupan kita, dan itu jadi kekayaan gitu. Bukan untuk disesali, ini buat teman-teman lain yang nonton nih Mas Hendra nih. Ketika pilu, ketika sedih, jangan pernah gini, aku mah dulu sedih. Justru itu buah-buah, justru itulah emasnya kamu, kekayaan kamu. Justru itulah pondasi sampai kamu bisa suatu saat jadi sukses nantinya.
justru di titik kayak Mas Hendra sekarang atau mungkin di titik aku sekarang, itu kita ceritakan dengan bahagia gitu. Itu kita ceritakan dengan kisah yang penuh seru ya, kita mengalami semua warna itu gitu. Warna-warna yang nggak semua anak-anak umumnya lewati gitu. Ini memang extraordinary sih. Ya, tapi lagi-lagi mungkin aku ingin tutup dengan satu pengalamanku supaya kemudian ini teman-teman tidak menggantungkan nasibnya kepada siapapun itu, meskipun itu orang yang kamu kagumi, orang yang kamu teladani, tapi aku ada mungkin bisa diambil pelajaran gitu Teh. Di saat kemudian aku waktu kuliah itu kan jadi aktivis ya. Aku aktif banget waktu itu. Demo juga aktif, diskusi juga aktif gitu ya. Sekolah aktivis di mana-mana juga aktif gitu. Nah, akhirnya kan aku mengidolakan banyak senior-senior yang kayaknya nanti aku besar bisa nih minta tolong sama dia nih. Kagum kan kita kan. Setiap disuruh, Hen, ke Malang ya, besok ya. Meluncur Mas, gitu kan. Langsung, aku enteng banget disuruh apapun. Cus aja jalan sama gitu senior-senior tuh nurut karena harapannya loyal, karena harapannya nanti dia yang bakal nolong aku. Kalau aku nggak ada kerjaan segala macam dan lain sebagainya gitu kan. Nggak suatu ketika dia broker sih ya. Broker tuh maksudnya dia sering megang dana-dana hibah segala macam gitu dari DPR RI, dari kementerian gitu. Dan aku dijadikan kepanjang tangannya gitu. Hen, cari ya sekolah, 7 sekolah, 5 sekolah, nanti per sekolah Hendra 5 juta, dan lain sebagainya dan seterusnya. Nggak suatu ketika ada yang lebih besar lagi gitu. Aku disuruh ngiyakinin pihak beberapa sekolah gitu. Dan Mas, tapi positif ya, ini nggak bakal meleset ya. Oke, aku garansi gitu. Ya namanya, aku bilang, karena track recordku juga selama ini bagus gitu kan. Ya, betul. Aku meyakinkan pihak yayasan segala macam. Dan mereka oke, setuju, bahagia. Dan singkat cerita, meleset. Dan dia tanpa ada permohonan maaf. Mulai detik itu, aku nggak bakal ngandalin siapa-siapa. Aku bakal bikin kursi sendiri, aku rawat-rawat sendiri. Ya, karena aku yang tahu, aku nggak akan mungkin ngecewain kursi ini gitu ya. Bener nggak? Kalau orang lainnya kita nggak pernah tahu. Intinya jangan berharap kepada siapapun gitu ya. Jadi berproses, percaya sama diri sendiri. Dan yang terpenting Teh ya, seperti yang udah kita bahas berulang-ulang, lakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh banyak orang. Agree. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang juga nggak didapatkan oleh banyak orang. Tujuh. Konkretnya misalnya kalau orang lain, misalnya kalau zaman Teteh kan suka ya puasa Senin Kamis segala macam. Kalau aku dulu tuh puasa kelahiran Teh. Ya, setiap hari kelahiran puasa, setiap malam tahajud, dan hampir setiap hari aku memikirkan nasib tetangga-tetanggaku, kanan kiriku. Padahal belum punya uang banyak. Tapi sensitif rasanya tuh udah dikasih ya. Gak tahu kenapa bisa begitu gitu. Dan aku memang kalau orang Jawa tuh ngopeni anak-anak yang nggak bisa sekolah tuh dari dulu gitu. Dari dulu gitu. Kadang kebutuhan, aduh gimana ya. Percayalah pasti besok ada gantinya kayak gitu. Tuh udah terlatih kayak gitu. Mas Hendra tahu nggak kenapa itu mengalir padamu dan pada saat ini rezeki berkelimpahan itu banyak banget dari begitu banyak sisi gitu. Gambarannya gini Mas. Aku juga mulai sedikit menyadari kayak gitu ya. Jadi guru filsafatku tuh pernah bilang begini. Feby, kalau Allah menciptakan kamu, diciptain terus udah aja diciptain hanya buat kamu doang, itu ngapain kamu diciptain? Gitu. Jadi ternyata ketika kita mulai memahami bahwa kehidupan kita saat ini tuh nggak sekedar untuk menuhin perut kita doang, nggak sekedar menuhin perut anak istri kita atau keluarga kita atau ibu bapak kita doang. Ketika kita mulai menyadari bahwa ini ada wadah yang besar, entah itu adik-adik yatim, entah itu tetangga kamu, entah itu panti jompo, entah itu rumah singgah, yang kamu juga pikirin kehidupan mereka, itu hukum semestanya udah pasti akan ngalirin gede. Jadi kalau seandainya kamu wadah kecil tuh maksudnya kamu cuma mikirin diri kamu, anak-anak kamu, ibu bapak, keluarga kamu doang, itu wadah kecil.
Dan logikanya, ngapain ngalirin gede? Kan kamu wadahnya cuma kecil segitu doang. Logikanya gitu nih si semesta ngebacanya. Tapi pada saat kamu mulai menyadari gitu, mulai menyadari bahwa wadah ini harus besar. Kita harus besar gitu wadah ini. Entah ada siapapun yang kita sekolahin apa segala macem. Jadi nanti ruang rezeki kamu akan ngikutin seberapa besar hati, pikiran kamu melebarkan rasa kamu untuk kepentingan orang lain. Itu kunci, Mas. Jadi pada saat Mas Hendra mau melakukan sesuatu, kalau niatnya cuma aku mau membahagiakan mama, membahagiakan papa, atau aku membahagiakan anakku biar aku bangga sama anakku, itu nggak akan seperti Ngaji Roso sekarang. Teh, aku jadi teringat sama suatu hari pas musim kemarau gitu, aku disuruh sama salah satu guruku, Hen, coba kamu pacul. Pacul tuh cangkul deh. Ya, cangkul aku ya, tahu. Kamu cangkul ya, diameter sekian, kedalamannya sekian. Terserah, kamu bikin berapa lubang gitu. Oke, aku bikin 2 lubang. Pas waktu musim penghujan, aku disuruh nengok. Hendra, dulu yang kamu cangkul tuh berapa yang digenangi air? 2, Gus. Nah, kalau andai kata kamu nyanggolnya 1, ya 1 gitu. Kalau 3, ya 3 gitu. Rezeki itu tinggal seperti kamu menggali kebutuhan gitu. Jadi kalau semakin kamu bisa menggali kebutuhan, bukan hanya kebutuhanmu, ya, tapi kebutuhan banyak orang juga, nanti masuknya juga. Karena kocoran dari sini tanpa batas ya. Dari atasnya kan udah tanpa batas kan. Si hujan tuh langsung gitu kan. Tinggal tampungannya kan. Nah, wadahnya. Iya kan, tampungannya kan. Salah satu cara membesarkan wadah rezeki adalah pikirkan nasib orang lain. Setuju, bantu saudara-saudara kita. Tuh, itu luar biasa sih. Dan kalau Geshe Michael bilang nih, dosen favorit aku nih, Geshe Michael bilang, ini kalimat yang aku pegang apa terus. Tuh? Kalau kamu mau uang itu nggak berhenti masuk ke dalam kehidupan kamu, hukum semestanya udah nggak perlu kamu pikirin lagi sebetulnya. Kasih uang, kasih kebahagiaan, kasih kemudahan, kasih makan setiap hari orang. Ketika you give your money to other people every day, uang itu akan masuk dan ngejar-ngejar kamu. Ya. Gitu, Mas. Itu gila sih. Dan Teh, mumpung lagi bahas ini, sekaligus kita ingin mengirimkan pesan buat sahabat-sahabat semuanya, alumni-alumni, banyak grup, ya, banyak grup. Mari kita rawat semua grup yang ada. Iya, betul. Misalnya, kita ini kan menginspirasi, mengedukasi banyak teman-teman, menggerakkan teman-teman untuk peduli dan berbagi ke banyak orang. Betul. Kita kasih keleluasaan, biarkan mereka ke tetangga kanan kirinya lah, atau kemudian ke sahabat-sahabat terdekatnya lah yang membutuhkan. Nggak perlu kemudian setiap grup harus ada, ini tabungan semesta, iuran, donasi ini, donasi itu, justru nanti akan bikin citranya komunitas kita menjadi kesannya tidak bagus. Begitu, iya ya, dong. Betul. Even aku di Ngaji Roso Peduli, TVB dengan kegiatan sosialnya, kita juga nggak pernah berkuar-kuar, ayo teman-teman kayak gini, itu memfasilitasi teman-teman yang sekiranya nggak ada waktu untuk kemudian. Nah, tapi sekali lagi, grup jangan dipakai untuk donasi-donasi apapun. Betul, ya, setuju Mas Hendra. Jadi gini, sebetulnya kan untuk kegiatan donasi dan lain-lain itu sifatnya personal ya, maksudnya pribadi. Di sini aku cuma mau kasih tahu gini, tabungan semesta itu nggak harus uang, Mas Hendra, ya, nggak harus uang, nggak harus makanan yang kamu bagi, dan nggak harus halo pengumuman, ayo tabungan semesta. Jujur ya, tabungan semesta itu nggak harus dikoar-koar dan umum-umumkan sih sebetulnya. Tapi dia itu harus lahir dari kesadaran yang dimensi keempat itu, Mas. Bahwa sebetulnya naturalnya kamu itu udah berkelimpahan. Jadi pada saat mengalirkan tabungan semestanya bukan dalam rangka mau 10 kali lipat, 2 kali lipat, 50 kali lipat dari itu, bukan. Ini sesuatu yang salah nih. Latar belakangnya tidak dalam kesadaran atas kekurangan. Kalau minta lebih kan artinya kekurangan, Mas. Iya. Tapi lakukanlah tabungan semesta itu atas dasar kesadaran bahwa kamulah berkelimpahan itu. Rasa kelimpahan itu. Dan tabungan semesta, di sini aku mau sampein, itu nggak harus uang. Mudahkan urusan orang lain. Iya, oke.
lancarkan urusan orang lain, ya. Angkat berat-berat kesulitannya orang. Lancarkan, mudahkan, bahagiakan orang lain. Atau kalau nggak harus uang, doakan orang lain. 10 aja per orang. Doain mereka itu kan nggak pakai modal. Yeah. Jadi habit-habit mindset itu yang perlu kita ceritain sama teman-teman. Yeah. Bahwa begitupun manifestasi. Manifestasi terbesar itu bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, bukan yang sifatnya materi. Tapi manifestasi terbesar itu ketika kamu ketemu damainya diri kamu. Lega nih, plong nih, damai nih, dan manifestasi terbesar nih Mas. Justru kamu ketemu kesadaran ini. Oke. Keren. Cool. Jadi sekali lagi teman-teman ya, mari kita jaga, kita rawat grupnya dengan penuh cinta dan kemesraan ya. Kita hindari hal-hal yang sekiranya itu bisa berimplikasi negatif terhadap komunitas kita semuanya. Dan mari kita tidak henti-hentinya untuk terus belajar, berlatih gitu ya. Terus belajar di banyak tempat gitu, jangan stagnan gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu kisah kita berdua ya sahabat. Nanti akan kita perdalam di Bali. Iya, kita ada satu momen, 1 jam lebih dekat bersama Teh Feby. Nanti ada aku juga. Iya. Jadi kita akan belajar bareng-bareng ya di reuni yang sudah kita nanti-nantikan ya. Bagi teman-teman yang di Jawa Timur,